Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adik-adik semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah nggak bisa ngitung ini hari keberapa, atau saya nggak bisa ngitung, mungkin adik-adik yang paling hafal karena sampun dino ditunggu terus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ringkas padat saja bahwa setiap kita mengerjakan apa mesti punya tujuan. Setiap kita melakukan apa mesti punya tujuan. Kalau orang bekerja mesti punya tujuan agar dapat gaji. Orang berdagang pasti tujuannya adalah agar dapat keuntungan. Orang berkeluarga mesti punya tujuan agar hidup tenang dan bahagia. Begitu dan seterusnya. Punya anak, untuk apa punya anak? Dididik akan menjadi anak yang saleh dan salihah. Itu tujuan. Demikian pula sholat. Sholat punya tujuan. Dimana kita menunaikan sholat, bukan sholat itu sendiri yang terpenting, tetapi tujuannya tidak kalah penting, yaitu agar kita tanhanil fakhsya wal munkar, agar kita enggan melakukan perbuatan yang keji, yang mungkar, yang jahat, yang menyakiti orang lain, yang mendolimi orang lain dan sebagainya. Itu tujuan akhirnya sholat adalah semacam. Maka kemudian ketika kita siam Ramadan ini berat. Siam Ramadan ini tidak gampang. Buktinya tidak gampang apa? Banyak orang yang nggak kuat. Ada yang mengatakan warung itu sepi banget, ning nang ngarepe akeh mat wong parkir sepeda motor. Pintunya ditutup korden, nek longok ngisore jual sikil akeh nang jero. Artinya apa? Artinya banyak orang yang tidak kuat untuk menunaikan siam Ramadan. Maka ini dikatakan berat. Nah, yang berat itu hasilnya harus lebih banyak. Logikanya kan gitu. Pekerjaan yang semakin berat itu diharapkan hasilnya semakin banyak. Sing enteng hasilnya sedikit gak apa-apa. Tapi kalau berat hasilnya berat. Sholat 5 kali itu berat karena setiap hari 5 kali. Beratnya begitu, terus-terusannya itu yang berat. Di saat melakukan biasa, tetapi pada saat kita rentang panjang maka ini menjadi berat. Siam Ramadan adalah perkara yang berat. Di dalam Ramadan sholat berat, ngopo-ngopo abot, ya, apa-apa berat. Nah, kemudian targetnya apa? Allah menunjukkan hasil akhir. Hasil akhir yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kan kita mesti belajar apa sih takwa itu. Jangan dia poso mengapa mentakwa. Takwa siapa? Beruh. Ini artinya sama dengan anak kecil. Ya, anak kecil minta duit, ketika dikasih duit dia tidak tahu artinya duit. Milih mana? Siji sing kiwa 2.000-an, sing tengen 10.000-an, disuruh milih. Mana yang kamu pilih? Ternyata dia ngambil yang 2.000-an. Artinya dia nggak mudah. Nah, kita pun juga jangan sampai kita menjadi orang, katanya orang bertakwa, tetapi kita sendiri nggak pernah belajar apa itu takwa. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, 2-3 menit ke depan kita akan pelajari sedikit saja bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu kata Al-Quran di dalam surat Ali Imran, kita hafal kan? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bisa berbuat baik, memberi kebaikan, memberi infak dalam keadaan apapun kepada siapapun. Ini hasil siam. Kalau kita tidak menghasilkan itu, maka kita terpaksa harus mengatakan siam kita ditanda tanyai, berhasil atau tidak.
Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang siam hasilnya adalah pandai mengendalikan amarah. Sehingga orang yang siam wujud akhirnya adalah menjadi orang yang bijaksana, orang yang lembut, orang yang sabar, penyabar, dan kemudian pandai mengalah. Ngalah itu artinya menang. Ngalah itu tidak kalah tetapi menang. Yang ketiga, wala afina 'anin nas. Afin yang dimaksudkan di sini kalau di bahasa lughahnya adalah orang yang suka memaafkan. Yang dimaksud adalah memahami dan memaklumi. Gitu. Maklum namanya anak-anak tarawih karo deklak-deklu itu maklum. Gitu, ya. Tapi kan mengkhawatirkan sekali kalau anak-anak ini usianya 52 tahun kan. Gitu. Deklak-deklu itu maklum, paham, yang namanya juga anak-anak gitu. Kemudian anak-anak kok bermain-main kadang-kadang menyentuh-nyentuh dan melanggar nakal, ya biasa, namanya juga anak-anak kok sholatnya dolanan, ya semua orang pernah ngalami yang serupa gitu. Wong Pak Anang aja sekarang sholatnya khusyuk, tapi biyen zaman anak-anak, Pak Anang ini paling nakal di masjid, pelayon kesana kemari, gitu kan, boan tadi. Saya orang menangis kok. Dan seterusnya. Kemudian orang yang afina 'anin nas, pandai memaklumi, pandai memahami, arif, bijaksana. Orang siang-siang Ramadan hasilnya adalah orangnya lembut, orangnya memaafkan. Ada orang yang menfitnah, tidak perlu ada sakit hati. Semua orang kan pernah difitnah dan semua orang pernah diaran-arani, gitu kan? Iya. Dan kemudian yang perlu difahami sekali adalah jangan melihat orang pada masa lalunya. Karena hidup itu sekarang. Saya kalau misalnya saya melihat si A, biyen dong zaman biyen kelakuannya misalnya ada pelanggaran, ada LE dan lain sebagainya. Jangan dilihat yang dulu, yang lihat sekarang. Karena hidupnya manusia itu adalah sekarang, bukan masa lalu. Bahaya sekali. Kalau saya pernah melihat dulu misalnya Pak Muadzin ini orangnya misalnya zaman menakali pol. Apakah saya kemudian menilai Pak Muadzin seperti yang dulu? Tentu saja tidak. Jangan semacam itu. Nanti kita mudah suudzon, kita mudah menfitnah orang lain. Kita yang paling ngeri menzolimi orang lain. Dan kalau dah macam itu, orang yang dizolimi doanya sangat makbul. Gitu, ya. Doanya sangat makbul. Kemudian yang keempat, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Orang yang bertakwa itu, ibu-ibu dan bapak, orang cepat, tandanya khas sekali. Orang itu cepat sekali mengoreksi diri ketika dia berbuat salah, segera beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Itu khasnya orang bertakwa. Sehingga kalau ada di antara kita yang berdosa dan terus-terusan berdosa dan tidak segera memohon ampun kepada Allah, itu dinamakan orang yang belum mendapatkan hasil dari siam Ramadan yang sudah dilakukan berapa puluh kali. Panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, penyinan Ramadan sudah berapa kali? Akeh kali itu. Jangan sampai kita melakukan ditempa, dibimbing, di training oleh Allah setiap setahun sekali, tetapi hasilnya tetap nihil terus. Sing dosa tetap dosa, sing jahat tetap jahat, sing tukang fitnah, ngaran-arani dan lain sebagainya, suudzon dan seterusnya. Ini dihentikan karena kita harus tampil di hadapan Allah sebagai orang yang bertakwa itu. Ya, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.